semua mendengar nama saya Julius. Hari ini saya akan menceritakan ayat yang berjudul Putri Kemuning. Nah, kisah di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang raja yang sangat bijaksana, punya 10 putri sangat cantik. Sayangnya istrinya telah meninggal dunia setelah melahirkan si bungsu, atau bisa kita sebut dengan Putri Kuning. Kesembilan saudaranya itu, mereka sangat manis dan suka berbuat seenaknya. Sebaliknya dengan Putri Kuning, ia sangat rendah hati dan penuh kasih sayang. Pada suatu hari, raja akan pergi ke kota beberapa waktu. Saat raja hendak pergi, ia pun berkata ke 10 putrinya, "Apa oleh-oleh yang kalian inginkan?" Kesembilan putrinya itu pun mengatakan, "Kami menginginkan barang-barang mewah seperti emas, permata, dan kain sutra." Sebaliknya dengan Putri Kuning, dia hanya menginginkan ayahnya kembali dalam keadaan selamat. Saat raja sudah pergi, 9 putri ini semakin menjadi dan suka berbuat seenaknya. Saat mereka berbuat seenaknya, mereka pun terus menyuruh pelayan mereka, hingga membuat taman raja yang dulunya indah sekarang menjadi kotor dan tak terawat. Hati Putri Kuning pun tersentuh dan ingin merawat taman itu. Saat Putri Kuning merawat taman itu, kesembilan saudaranya itu pun datang dan mengejarnya. Dia adalah pelayan baru, tetapi Putri Kuning tidak menghiraukan perkataan orang itu dan terus merawat taman itu dengan penuh perhatian. Saat raja kembali dari kepergiannya, raja pun membawa permintaan ke 9 putrinya. Saat tiba giliran Putri Kuning, dia pun memberikan leontin yang berwarna hijau yang sangat cantik dan sangat indah, yang membuat saudaranya Putri Kuning, Putri Hijau iri hingga membuat ide licik. Dia pun menghasut ke 9 saudaranya itu, untuk mengambil leontin itu pada malam hari. Pada malam hari pun tiba, mereka pun melakukan aksi keji mereka. Mereka pun masih mempersiapkan alat untuk berjaga-jaga saat Putri Kuning melawan. Saat mereka tiba di kamar Putri Kuning, mereka pun melihat Putri Kuning sangat tertidur pulas. Mereka pun mencari kemana-mana leontin itu. Mereka akhirnya menemukan leontin itu dibawa ke Tuan Putri Kuning. Saat mereka hendak mengambil leontin itu, mereka pun tidak sengaja menjatuhkan gelas yang ada pada meja di samping Putri Kuning, hingga gelas yang jatuh di lantai, hingga membuat Putri Kuning pun bangun. Dan Putri Kuning pun bangun dengan kaget melihat ke-9 saudaranya ada di kamarnya. Putri Kuning pun berkata, "Wahai kakak-kakakku, kenapa kalian berada di kamarku? Maksudnya kalian berada di kamar kalian masing-masing dan tidur." Putri Hijau pun datang dan berkata, "Hei Putri Kuning, seharusnya leontin itu punyaku, bukan punyamu." Putri Kuning pun tidak ingin memberikan leontin itu karena itu adalah pemberian ayahnya satu-satunya. Saat Putri Hijau hendak mengambil paksa leontin itu, Putri Kuning pun tidak membiarkan dia mengambil itu, dan terus mereka pun terus saling mengambil kalung itu, hingga membuat kesabaran Putri Hijau tidak tertahankan lagi, dan membuat Putri Hijau tidak sengaja memukul kepala Putri Kuning dengan kayu, yang membuat Putri Kuning tewas seketika. Saat Putri Kuning tewas, mereka pun sangat gugup dan ketakutan, karena jika ayah mereka tahu, mereka pasti akan terkena hukuman yang sangat berat. Mereka pun berencana untuk memakamkannya di taman yang kotor itu, taman raja. Pagi pun tiba, raja tidak tahu apa-apa. Saat raja tidak mencari Putri Kuning, raja pun mencarinya kemana-mana dan tidak menemukannya. Saat raja pun pergi ke taman itu, dia melihat bunga yang sangat cacat dan
sangat cantik mengeluarkan bau yang sangat harum. Nah, raja pun merawat bunga itu dengan penuh kasih dan penuh perhatian. Raja menamainya eh, bunga kemuning. Nah, bunga kemuning sebagai pengingat putri kesayangannya yang telah hilang. Nah, bunga itu pun sebagai simbol keindahan dan kesedihan, sebagai pengingat akan nasib tragis putri kuning. Nah, terima kasih karena telah menonton video saya. Sampai jumpa.